Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk zodiak Aquarius ya. Alasan dia menghempaskanmu. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau jodoh bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, dan berkonsultan mediasi bisa kontak WhatsApp dari kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah dan juga berdonasi untuk channel saya ya. Yang mau endorse juga bisa, kacamata, kerudung, segala macam ya. Terus ini kita tampilan baru ya, jujur aja karena merayakan 10.000 subscriber ya. Lebih cerah, bagus ya. Suka aja gitu lihatnya, lebih terang ya. Oke. Terima kasih ya untuk para subscriber dan juga viewers ya yang sudah setia dari pertama kali saya bangun channel ini. Kita udah 10.000 loh ya, semoga bisa sampai 100.000 dan seterusnya. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshafal dan jangan di skip iklannya. Kebetulan hari ini saya lagi kurang fit, jadi saya beristirahat di rumah ya, tidak bekerja ke sekolah. Tapi memang ini harus diselesaikan readingannya gitu, nggak tahu kenapa saya harus buat readingan ini ya. Sekarang juga saya lagi buat perasaan dia setiap hari itu, biar nambah viewers dan juga subscribernya ya. Kita mulai guys. Oke, jangan di skip ya, jangan di skip pada saat saya shuffle dan jangan di skip iklannya. Perasaan alasan dia, sorry. Oke. Hujan ya. Alasan dia menghempaskanmu zodiak sakti Aquarius. Oke. Tampilannya bagus ya, lebih terang, lebih bagus aja gitu, aku suka. Semoga nggak kotor. Kalau rencananya sih pakai yang abu-abu ya biar nggak bosen. Oke. Oh my god. Bottom of the deck ada healing. Alasan dia menghempaskanmu, kalau yang saya rasain di sini ya. Oke. Dia tuh masih punya trauma masa kecil loh, atau inner child. Kayaknya kamu juga punya ya Aquarius. Terus masih bisa belum sepenuhnya move on, tapi dia perlahan-lahan untuk move on dari masa lalunya ya gitu. Terus memang dia itu Aquarius tuh udah ngeklik sama dia, udah nyaman, dia juga gitu. Cuma memang dia lagi fokus sama penyembuhan dirinya dia, baik itu trauma masa kecil atau inner child maupun hubungannya dia di masa lampau ya. Tapi sebenarnya tuh pingin nikah sama kamu dan membangun keluarga yang bahagia, terutama lebih ke pemenuhan batin yang bahagia ya gitu. Aku kok ngerasain kayak ini energinya bukan vice versa tapi sama ya sama Aquarius. Aku ngerasain juga Aquarius nih punya inner child yang enggak, ini kan bacaan umum ya, bisa resonan bisa tidak, atau ini ada beberapa memang yang resonate gitu. Tapi yang aku rasain memang sama sih dengan Aquarius walaupun nggak semua. Itu yang aku rasain ya. Dan dia lagi berusaha untuk healing, dia lagi berusaha untuk menyembuhkan dirinya gitu ya dari trauma masa kecilnya dia dan orang di masa lalu. Dan ternyata setelah dia bisa berproses, dia lebih nyaman sendiri Aquarius gitu loh ya. Kenapa dia menghempaskanmu tuh seperti dia lebih nyaman sendiri gitu loh ya. Ternyata sendiri tuh lebih nyaman, dan keuangannya dia lagi baik gitu loh ya. Ada King of Pentacles, walaupun mungkin sebenarnya banyak banget pertentangan dalam diri maupun di luar, tapi dia setidaknya sudah tenang, sudah ada progres pergerakan untuk lebih baik, lebih tenang gitu. Dan iya, ada yang menawarkan perasaannya sama dia atau akhirnya ngaku bahwa
ada orang yang suka sama dia, atau dia akan menawarkan perasaannya sama kamu nanti ya. Ya memang dia lagi fokus kerja keras dan tipenya udah pasrah sama keadaan. Pasrah, bukan pasrah sama, pasrah dan ikhlas, serahin semuanya sama Allah. Lebih ke hal seperti itu ya. Dan memang lagi sangat bekerja keras gitu ya, dan mencoba untuk berusaha mengatasi orang-orang yang hanya mengambil manfaat aja dalam dirinya. Memang sih sebenarnya kalau di Al-Quran itu kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk dirinya, tapi gimana caranya supaya orang ini bisa dapat pelajaran gitu loh ya. Jadi bukan ke sebenarnya kita kalau mau berpikir positif kan dimanfaatin itu bagus, berarti kan kita tuh bermanfaat untuk orang banyak. Cuman kan caranya ya gitu loh. Kalau mau ya kita sama-sama gitu. Lo dapat manfaat, gue dapat manfaat. Tapi kalau misalkan hanya lo aja dapat manfaat, gue kerugian, ya jangan juga. Tapi sebenarnya sih nggak apa-apa, malah ternyata kita tuh berguna loh. Dan sebaik-baiknya manusia kan ada yang bermanfaat itu kan bagi manusia lain. Kan di Al-Quran kan adalah itu ya, manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Tapi kan mungkin caranya kita bisa ngasih pelajaran, bukan dendam gitu ya, segala macam. Terus dia memang orang ini akhirnya sudah terbangkit spiritualnya, beberapa dari orang yang Aquarius dilingkan, dan lebih banyak mencari ke dalam gitu ya, bertanya ke dalam, dan menutup semua siklus-siklus yang tidak baik. Mungkin selama ini orang ini banyak dimanfaatkan oleh orang lain, makanya dia tuh kenapa menghempaskanmu gitu loh ya. Mungkin dia berpikir Aquarius tuh akan sama aja gitu, manfaatin dia juga, dan memang dia lagi berproses berhijrah ke arah yang jauh lebih baik. Dan orang ini memang lagi banyak pilihan banget gitu ya, serta akhirnya dari semua itu, dari terbangkitnya spiritualnya dia itu, dia punya energi magician, manifester ulung. Jadi apa yang dia mau dia bisa wujudkan, dan ternyata kalian itu hubungannya soulmate gitu ya, hubungannya soulmate gitu. Jadi kamu kalau misalkan masih mau nunggu silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena dia layak ditunggu kalau menurut saya gitu ya, karena memang dia lagi berproses untuk jauh lebih baik gitu. Cuman waktunya kapan kita nggak tahu ya gitu. Jadi alasan dia menghempaskanmu ya memang dia lagi healing, lagi sembuh dari inner child, dari trauma masa kecil, dan juga dari orang di masa lalu yang sudah menyakiti hati dia gitu ya. Tapi sebenarnya dia tuh ada keinginan mau nikah dan membangun keluarga bahagia sama Aquarius, cuman tergantung dari Aquariusnya sendiri ya. Oke, next ke deck berikutnya ada ayam. Risik banget ya. Deception. Aku skip dulu ya, nanti aja bacanya ya. Oke, kita mulai lagi. Mungkin dia akan ketemu dengan orang baru, dengan cinta baru, dan bisa jadi dia itu adalah cinta sejatinya dia, Aquarius. Jadi ya kamu kalau misalkan mau potong kompas, nggak usah nunggu dia sampai benar-benar pure murni punya pribadi yang lebih baik. Iya, kamu silahkan aja datang ke dia gitu, karena sepertinya dia mau healing, mau sembuh dari kamu juga gitu loh ya. Atau ada juga nih story berikutnya, ada dua storynya, atau juga setelah dia merilis orang di masa lalunya, mungkin cinta sejatinya kamu gitu loh, cinta sejatinya Aquarius itu juga bisa. Dan mungkin di dalam hubungan ini ya, dia akan lebih banyak melakukan pengorbanan atau berkorban. Mungkin selama ini yang banyak berkorban pasangannya dia gitu ya. Dan salah satunya mungkin ya dia mau diajak ngobrol untuk ke jenjang yang jauh lebih serius, atau berdiskusi tentang tentang dirinya masing-masing, kepribadiannya gitu kan. Dan di sini ada very soon, harus segera memutuskan dengan siapa dia berdealing.
Jadi mungkin di sini dia selama perjalanan ini sembari dia memutuskan dengan siapa dia berdiri, mau dengan Aquarius atau dengan orang baru, ya gitu. Jadi mungkin sebelum dengan Aquarius juga dia sudah disakitin dengan orang lain, dan ketemu dengan Aquarius dia jadi bukan nggak baik ya, tapi lebih karena ini orang belum sembuh, tapi ketemu Aquarius akhirnya berdampak ke hubungan dia dengan Aquarius ya. Dan setelah dia berhubungan dengan Aquarius itu kan nggak baik ya gitu dengan kamu. Nah, dia berusaha untuk menyembuhkan diri, menyembuhkan inner child-nya, menyembuhkan di masa lalunya yang nggak baik, mungkin dengan pasangannya disakitin. Setelah dia healing, dia sembuh, dia ketemu dengan orang baru, dengan cinta baru gitu loh ya. Nah, tapi dia harus memutuskan dengan orang baru atau dengan kamu gitu loh ya. Tapi dengan kamu juga kondisinya sudah berat, yang aku rasain gitu ya. Dan tapi dia tetap berpikiran terbuka sih mengenai hubungan ini gitu, atau hubungan percintaan ya gitu. Dia lagi berpikir bahwasanya oh ya, gue nih harus banyak berinteraksi dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan dengan pasangan gue, karena itu punya impact gitu ya, punya dampak yang baik gitu, bonding yang baik untuk hubungan percintaan. Dia mulai tersadar itu ya. Nah, mungkin kalian juga ada perbedaan-perbedaan yang akhirnya sulit untuk diperjuangkan ya. Contoh misalkan jarak, visi misi, background keluarga, background pendidikan gitu, materi segala macam yang akhirnya membuat terpisah gitu ya. Beda cara pemikiran, tapi sebenarnya orang ini pintar gitu. Aquarius tahu itu, dan ya Aquarius juga sadar bisa jadi dia orang yang tepat gitu loh. Aquarius layak untuk mendapatkan cinta karena memang udah tulus, dia juga layak gitu loh ya. Mungkin kalian akan balikan lagi ya, dan karena udah waktunya yang tepat untuk membuka hati dianya gitu loh ya, karena dia sudah healing, sudah sembuh dari orang di masa lalu, dan juga sudah sembuh dari inner child-nya gitu. Di sini ada rekonsiliasi mungkin ya. Aquarius atau dia akan kembali, tapi dengan kondisi dia sudah merilis mantannya. Mungkin ada efek juga dari dia belum sembuh dari mantannya ya. Itu yang aku rasain ya gitu. Ya udah Aquarius, kalau memangnya dia sudah lebih baik, ya udah kasih dia kesempatan aja. Dia juga akan ngasih kamu kesempatan, dan memang selama berpisah memang dia banyak memaafkan dan banyak belajar dari apa yang sudah terjadi. Mungkin kondisinya sekarang lagi ada di finance and career, tapi jangan lupa ya memang cintai diri kalian dulu masing-masing, karena itu yang paling penting. Gimana kita mau mencintai orang kalau diri kita aja nggak dicintai, nggak dengan diri kita gitu loh ya gitu. Karena itu akan memproyeksikan gitu diri kita. Ketika kita sudah mencintai diri kita, itu bisa ngeproyeksi dengan sendirinya secara otomatis keluar gitu ya. Ini hubungannya agak ribet sih yang aku rasain dibanding zodiak lain ya. Dan banyak menutupi hal-hal tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang hidupnya. Ya mungkin dia ya itu masa gelapnya dia, sisi gelapnya dia. Jadi ini hubungannya agak ribet, complicated. Aquarius juga sebenarnya mau sama dia, cuman perbedaan-perbedaan itu banyak ya gitu. Aquarius juga nggak mau kalau dia belum merilis mantannya, karena berdampak, ada impactnya gitu ya. Tapi dia memang sedang merilis mantannya dia yang lalu, si belajar gitu. Tapi ketika dia sudah merilis, ya memang akan ada orang baru datang gitu loh. Kalau memang Aquarius, makanya tadi saya bilang kalau misalkan memang Aquarius memotong kompas sebelum dia memilih orang baru, Aquarius bisa masuk gitu loh ya. Dia udah merilis kok mantannya pelan-pelan gitu. Sebenarnya dia juga pingin punya keluarga yang bahagia, nggak cuma sama Aquarius, sama orang lain juga gitu loh ya. Jadi ini kayak complicated nih kartunya. Aku ngerasainnya agak kayak benang kusut hubungannya dia sama mantannya gitu kan. Nah,
dia sama Aquarius, dan kalau udah sembuh dia ketemu orang baru gitu kan, tapi dia juga mau sama Aquarius kalau memang Aquarius mau balikan gitu. Tapi tadi ada rekonsiliasi sih, bisa Aquarius yang nawarin diri, bisa dia yang nawarin diri untuk balikan. Itu yang aku rasain ya. Oke, it's time for me, to heal. Ya memang dia lagi healing, dan dia berharap kamu bisa memaafkan dia suatu hari nanti, dan dia tahu dia yang mengacaukan semuanya ya. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya memang dia itu bukan yang terbaik untuk kalian, untuk kamu Aquarius ya. Dan dia mencari orang seperti kamu tuh nggak ada, Aquarius. Dan dia berharap kita bisa menjadi sosok yang jauh lebih berbeda, lebih baik pastinya ya. Dia kayak kehilangan dirinya untuk sementara waktu, dan mungkin ada kata-kata menyakitkan yang memang dia lontarkan saat kalian putus. Dan tetaplah bagi dia itu Aquarius tetap hal terbaik yang pernah dia punya, dan Aquarius bisa lebih dekat dengan dirinya dibanding dengan orang lain. Orang ini susah dideketin Aquarius, dia baik dengan semua orang, tapi untuk lebih dekat tuh nggak gampang ya gitu. Dan dia memang tahu bahwasanya dia sudah kelewatan sama kamu, dan dia masih suka teringat sama kamu, dan dia nggak pengen ngerasain berhubungan dengan kamu lagi gitu, pengen ngerasain hal-hal indah saat dia berhubungan sama kamu, dan dia akan datang dengan versi terbaik dari dirinya. Dia tahu banget apa yang udah dia lakuin, dan dia tahu bahwasanya kamu tahu nggak sih gitu, untuk ngelepasin kamu tuh berat banget, dan dia berharap dia bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik, dan dia sebenarnya menunggu sinyal dari kamu. Dia mulai mengerti koneksi ini koneksi apa, dan ini ternyata koneksi spiritual gitu kok, spiritual koneksi dimana memang untuk membangkitkan spiritualnya dia gitu ya, koneksi spiritual awakening ya, spiritual connection. Oke. Ya, adanya yang lari sekarang ketika dia ya mungkin bisa jadi Aquarius udah nggak mau, tapi dia tetap akhirnya balik ngejar. Mungkin dulunya Aquarius yang ngejar, karena ini hubungannya the golden mirror ya. Adanya narsistik juga sih memang gitu. Masih sama-sama saling tersakiti. Mungkin Aquarius juga belum mau memberikan kesempatan bahkan untuk berteman ya gitu. Tapi sebenarnya dia masih sering lihat foto kamu, dan dia masih merindukan kamu, masih dia sebenarnya pengen buat memori-memori yang baru dengan kamu ya, nostalgia lah dia tuh. Kamu sama dia tuh seperti ketemu kunci sama gembok ketemu kuncinya gitu, ngepas sebenarnya, ngeklik. Tapi ini memang keputusan yang baik, keputusan yang sehat gitu ya untuk kalian berdua, karena memang kalian harus sama-sama healing sih. Yang aku rasain kayaknya nggak cuma dia doang deh, tapi ini koneksinya lebih ke koneksi pembelajaran ya, lebih mencintai diri, lebih merawat diri, lebih masuk ke dalam diri, lebih tanya ke dalam diri gitu. Jadi kayaknya ini sama-sama men-trigger hubungannya. Mungkin Aquarius masuk ke dalam dirinya dia, itu membuat dia terbangkit spiritualnya, dan dia masuk ke kehidupan Aquarius biar Aquarius itu lebih love yourself first, lebih mencintai diri Aquarius terlebih dahulu gitu ya. Terus ya memang di sini dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman sih untuk sekarang ini ya gitu, having fun, senang-senang, karena dia sudah melewati fase ini. Karena fase ini tuh seperti dia membakar dirinya dan melahirkan dirinya yang baru, new fase baru, transformation, growth. Jadi memang kayak the phoenix ya. Ya memang lagi sama-sama memberikan silent treatment gitu kan, dengan putusnya hubungan ini, dengan berakhirnya hubungan ini. Tapi memang lagi akhirnya dia mulai merasakan keberlimpahan ya. Keberlimpahan itu kan bisa uang, bisa mindset yang positif gitu kan, bisa bersyukur gitu, bisa perasaan yang tenang, yang healing itu ya, macam-macam. Ternyata ini hubungannya
soul connection atau soulmate ya. Mungkin suatu saat kamu bisa ketemu di coffee shop ya. Nah ini twin flame juga. Wow, udah soulmate twin flame, jadi memang berat hubungannya. Oke, ya dia sangat merindukan kamu, sedih, dia selalu mikirin kamu. Sebenarnya dia tuh mau cium kamu loh. Ya, oh aku jadi endingnya tuh sedih ya. Aduh, jadi pengen nangis gitu kan. Ternyata aku ingat dengan seseorang yang berbintang Aquarius. Ya, dia seperti menemukan cahaya lah ya gitu. Akhirnya bisa menemukan jalan keluar, ada setitik cahaya yang akhirnya dia ikutin, ternyata dia bisa keluar. Kalian sebenarnya masih punya passion yang sama kok gitu ya, perasaan yang sama, cuman mungkin memang ini ada kompetisi, ada musuh yang lebih pintar yang mau menghancurkan. Nggak seneng lihat dia seneng gitu ya, atau nggak seneng lihat kamu seneng juga. Tapi someday dia akan pingin ngajakin kamu ngedate, atau mungkin orang baru yang akan hadir ke kehidupannya dia memang pengen ngajakin ketemu gitu. Ini hubungan soulmate dan twin flame gak mudah ya, cobaannya banyak ya. Kalau kalau twin flame itu bisa bersatu dia di dunia hanya 1%. Contohnya Celine Dion dengan suaminya almarhum, tapi memang kalau sudah bersatu itu yang memisahkan hanya maut gitu loh ya. Jadi ya seperti itu hubungan soulmate dan twin flame. Nah, soulmate ini lebih berat daripada twin flame lebih berat daripada soulmate, tapi memang soulmate juga nggak mudah jalannya kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya orang-orang yang terbangkit spiritualnya itu memang hubungannya ya seperti itu, men-trigger atau membangkitkan spiritual juga bisa. Lalu ya koneksinya kalau nggak soulmate ya twin flame itu ya. Kayaknya sekarang lebih naik lagi nih hubungan spesialisasinya aku ya, ini lebih ke soulmate twin flame nih, lebih fokusnya nih. Karena dari kemarin bacaannya gitu, cuman ini agak lebih berat, lebih mellow, dan akhirnya kayak apa ya, kayak ngambang gitu. Dia juga berat milih orang baru gitu ya, tapi sama kamu juga dia kayak nggak ada harapan gitu ya. Oke. Kok jadi sedih ya akunya. Oke, soulmate menegaskan kartu yang tadi ya. Ini hubungan soulmate. Look inside yourself. Lihatlah ke dirimu sendiri, masuk ke dalam dirimu sendiri. Tadi ada the hermit ya, lebih bertanya, lebih ya, oh my god, aku kira ini soulmate aja, ternyata twin flame, sama kayak tadi ya, soulmate twin flame loh. Ya, secret ini. Ya memang hubungannya nggak mudah ya yang aku lihat ya gitu loh. Kalian tuh saling mengkritis satu sama lain, tapi sebenarnya itu bukan hubungan yang baik sih gitu loh. Cinta itu lebih ke menerima gitu kan, mencintai satu sama lain, dan baru nanti transformasi kehidupan yang ajaib nanti baru datang. Nggak dengan mengkritis, tapi memang masih punya passion yang sama, gairah yang sama. Tadi juga ada passion ya. Oke. Romance ya memang ya mulai diluncurkan lagi sih ya. Nih orang sebenarnya mulai mendekati kamu lagi, masih mau berusaha lagi untuk ngedeketin kamu gitu loh ya. Dan reflection ya mungkin lebih banyak masuk ke dalam diri ya, manifesting miracle ya. Karena dia punya energi the magician, dia berusaha untuk melakukan doa dan hal-hal atau cara-cara lewat dunia energi kayak loa gitu kan, kayak afirmasi, visualisasi, imagination untuk memanifestasikan diri kamu Aquarius. Aku penasaran sama endingnya ya, seperti apa. Nanti kita mungkin someday bisa buat readingannya ya. Kalau kamu males nonton yang di reading kayak gini, kamu bisa ke platform 11 next video ya, Panda Tarot. Jangan lupa di klik super like. Oke, jadi ini hubungannya soulmate dan twin flame ya. Oke, terima kasih banyak. Dadah.